Masuk umur 30-an itu kayak buka bab baru. Di umur 20 kita bisa gaspol, makan sembarangan, begadang, kadang seenaknya. Tapi di usia 30, hidup mulai nagih utang dari kebiasaan lama kita. Badan mulai kasih sinyal, pikiran malah banyak beban pikiran. Dan di sini kita butuh sesuatu yang lebih dari sekedar cuma motivasi atau disiplin diri. Kita perlu yang namanya fondasi yang sehat dengan hati yang diisi sama anugerah. Jadi hari ini saya mau share 7 hal yang simple tapi penting supaya kamu bisa jalani hidup bukan cuma survive tapi thrive dengan kasih karunia, dengan anugerah dalam setiap langkah hidup kita. Yang pertama, your body is a temple. Tubuh kamu itu bukan musuh tapi titipan. Kamu jaga bukan karena takut sakit, tapi karena Tuhan pingin kamu bisa nikmati hidup dan berkatnya dengan maksimal. Waktu kita sehat, kita bisa kerja lebih fokus, melayani dengan energi, punya waktu lebih lama sama orang-orang yang kita cintai. Masalahnya, banyak orang baru sadar pentingnya tubuh setelah dia jatuh sakit. Padahal lebih gampang mencegah daripada mengobati. Jadi anggap tubuh kamu itu kayak rumah yang Tuhan titipkan. Semakin kita rawat, semakin nyaman untuk ditinggali. Yang kedua, yaitu adalah muscle is momentum. Setelah umur 30, kamu butuh kekuatan lebih dari sekedar stamina. Bangun otot itu bukan soal pamer, tapi soal tetap produktif, aktif. Bahkan pelayanan tanpa gampang tumbang. Otot itu kayak investasi masa depan. Semakin banyak kamu nanam sekarang, semakin besar hasilnya nanti. Bayangin gini, lebih baik jadi orang yang paling tua di gym daripada orang yang paling muda di rumah sakit. Karena otot bukan cuma bikin kita kelihatan fit, tapi bisa membuat kamu angkat cucu nanti. Sekarang aja di usia ke 33, 34, saya angkat anak berapa? 20 kilo aja lumayan berat sekarang. Bagaimana nanti kalau ngangkat cucu? Kalau enggak kesulitan jalan naik tangga di usia yang tua. Apa yang perlu kita jaga, harus kita jaga. Yang ketiga, rest is reward. Tidur cukup itu tanda kamu percaya. Dunia tetap jalan walau kamu istirahat. Kamu nggak harus kontrol semua hal. Kadang cara terbaik untuk menunjukkan iman yaitu adalah dengan berani, berhenti, dan percaya bahwa Tuhan yang kerja. Banyak orang kejar prestasi sampai lupa istirahat. Padahal tubuh, pikiran, semua itu punya limit. Istirahat itu bukan bicara tentang lemah, tapi cara Tuhan untuk recharge ulang hidup kita. Ingat, tidur cukup bukan buang waktu, tapi bagian dari produktivitas. Keempat, grace over grudge. Kamu nggak bisa maju kalau masih ditarik sama masa lalu. Melepas sakit hati itu bukan berarti kamu kalah, tapi berarti kamu sudah bebas. Anugerah ngajarin kita, kamu sudah diampuni, jadi kamu bisa mengampuni. Dendam itu kayak racun yang kamu minum sendiri, tapi berharap orang lain yang mati. Faktanya, kamu yang akan semakin hancur dari si racun itu. Jadi pilih jalan anugerah, ampuni, lepaskan. Dan jalan itu menjadi lebih ringan. Yang kelima, circle shapes character. Circle kamu itu bisa bikin kamu semakin tajam atau semakin tumpul. Kalau kamu ada di lingkungan yang salah, kamu bisa stuck. Tapi bareng orang-orang yang sehat, kamu bisa tumbuh secara alami. Besi menajamkan besi. Kamu nggak akan pernah naik lebih tinggi daripada komunitas di mana tempat kamu berada. Kalau circle kamu adalah toksik mental kita, maka pelan-pelan akan rusak. Tapi kalau circle kita itu penuh dengan semangat, dengan iman, dengan harapan, dan visi, maka kita akan naik kelas tanpa kita sadari. Yang keenam, fall but forward. Kamu bakal jatuh, itu pasti. Tapi setiap jatuh bisa jadi lompatan kalau kamu belajar dari kegagalan itu. Gagal itu bukan cuma identitas. Gagal itu adalah bagian daripada perjalanan kamu. Kabar baiknya, anugerah Yesus membuat setiap kegagalan kita itu bukan titik akhir, tapi menjadi titik balik.
Selama kamu masih mau bangun, Tuhan masih bisa pakai hidupmu. Jadi jangan malu untuk jatuh, tapi pastikan kamu jatuhnya ke depan, bukan ke belakang. Yang ketujuh, proses itu lebih besar daripada pressure. Jangan kejebak culture kejar target, terus menerus kejar target. Fokuslah hari ini kepada yang namanya proses, karena disitulah kamu dibentuk. Anugerah membuat kita bisa menikmati perjalanan, bukan cuma finish line. Kalau cuma ngejar hasil, gampang stres, gampang burn out. Tapi kalau kamu nikmatin prosesnya, kamu akan sadar setiap hari itu ada yang namanya pertumbuhan. Walaupun kecil, tapi Tuhan bisa pakai untuk membentuk karakter kamu jadi lebih baik. Hasil itu bonus, tapi proses itu adalah pembentukan. Jadi ingat, lewat umur 30, kamu gak harus lebih kuat dengan usaha sendiri. Justru di sini kamu belajar bergantung kepada Yesus lebih dan lebih dan lebih. Jaga tubuh, pilih circle yang benar, berani untuk ngampuni dan nikmati prosesnya. Karena anugerahnya itu cukup buat hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau ini memberkati kamu, jangan lupa share, like, dan subscribe. Biar lebih banyak orang bisa punya hidup yang lebih sehat, dewasa, dan penuh anugerah. Yeshua Mesias, bless you.